Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fitur peminjaman rekam medis pasien. Oke, dan untuk yang kali ini adalah saya akan menjelaskan fitur peminjaman rekam medis pasien yang dilakukan oleh dokter spesialis. Dalam hal ini akan saya coba menggunakan akun dari Dr. Henry Basil sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Oke, seperti biasa, pertama kita masuk atau login sebagai dokter spesialis, kemudian nanti sudah berada di home-nya dokter ini, sudah kami tambahkan satu menu baru yaitu tab atau menu pinjam rekam medis pasien. Di sini kalau kita lihat masih kosong datanya. Nah, nanti dari sini kita akan melakukan order yang nanti akan diteruskan ke unit Medrek. Oke, kita langsung coba. Pertama kita buka menu arsip kunjungan rawat inap. Di arsip kunjungan rawat inap ini sebenarnya tanpa melakukan peminjaman rekam medis pasien, itu dokter spesialis sudah bisa langsung membuka rekam medis tersebut. Dan rekam medis yang bisa dibuka adalah rekam medis dari pasien yang memang DPJP-nya adalah dokter yang login tersebut. Seperti di sini kita lihat bahwa ini adalah pasien, semua pasien yang DPJP-nya adalah Dr. Henry Basir. Oke, untuk membukanya seperti biasa, bisa klik 2 kali di nama pasien juga. Oke. Nah, kalau kita lihat di sebelah pojok kiri atas, di sini tertulis navigation arsip IMR. Artinya, dokumen ini bisa dibuka namun tidak dapat dilakukan editing. Karena untuk melakukan editing atau penambahan dan lain sebagainya, itu harus melalui prosedur peminjaman pasien. Dan saat ini kita akan coba lakukan peminjaman pasien ya. Misalnya pasien atas nama Triananto ya. Oke. Sini setelah kita pilih, kemudian kita klik peminjaman IMR yang ada di sebelah pojok kiri bawah. Oke, di sini ada konfirmasi apakah Anda yakin akan meminjam rekam medis pasien atas nama Triananto Tuan ini? Yes. Nah, di sini sudah terisi default, tanggal diajukan, petugas yang mengajukan, nomor rekam medisnya, nomor registrasinya, dan nama pasiennya. Di sini untuk ID-nya masih new, nanti akan tergenerate sendiri ketika kita klik ajukan peminjaman. Di sini alasannya wajib diisi ya. Jadi kalau misalnya kita ajukan, tapi alasannya belum diisi, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Tes pinjam RM pasien. Oke. Setelah diketik alasannya, kemudian kita langsung klik ajukan peminjaman RM. Oke, berhasil. Oke, berikutnya nanti kita coba lihat lagi di menu home di pinjam RM pasien. Nah, di sini sudah ada satu nama pasien yang tadi sudah kita lakukan peminjaman. Di pojok sebelah kanan kita lihat di sini ada status peminjamannya. Di sini untuk kolom diajukannya sudah di checklist, artinya ini sudah diajukan ke unit rekam medis, ke unit Medrek, untuk kemudian diproses di sana. Dan di sini ada kolom di approve, artinya kalau ini tercentang berarti sudah di approve oleh rekam medis dan kita bisa lakukan editing atau penambahan data pada rekam medis pasien tersebut. Namun jika belum, maka belum bisa kita buka dulu rekam medisnya. Kita akan coba di sini. Nah, ketika kita ingin mencoba membuka, maka nanti akan keluar notifikasi seperti ini. Begitu pula kalau kita klik selesai, akan muncul notifikasi bahwa rekam medis yang dimaksud belum di-approve oleh unit Medrek. Sekarang kita akan coba proses di unit Medreknya ya. Kita close, kita login sebagai Medrek. Oke. Di sini di Medrek pun ada satu menu baru yaitu pinjam rekam medis pasien. Nah, di sini kalau kita lihat ada pasien rawat inap. Kemudian di sini juga ada arsip peminjaman rekam medis pasien rawat inap. Arsip adalah memuat semua transaksi permintaan rekam medis pasien yang sudah dikembalikan lagi ke rekam medis. Sedangkan untuk di sini di yang pasien rawat inap ini adalah yang belum diproses oleh rekam medis. Kalau kita lihat di sini di kolom diajukannya sudah terchecklist,
kemudian di kolom dipinjamnya belum terchecklist, dan kembalinya belum terchecklist. Artinya ini baru diajukan saja oleh dokternya, tinggal nanti di rekam medis diproses lebih lanjut. Oke, kita pilih nama pasiennya, kemudian diklik peminjaman IMR. Nah, di sini sudah terisi semua datanya seperti tadi yang sudah diisi oleh dokter. Rekam medis atau medrek, di sini hanya tinggal melakukan klik tombol setujui permintaan rekam medis. Ketika sudah diklik setujui permintaan rekam medis, maka nanti akan ada notifikasinya. Kemudian tanggal dipinjamkannya akan terisi otomatis dan petugas yang meminjamkannya akan terisi otomatis sesuai dengan yang login. Oke, nah, di sini juga sudah terupdate kolom dipinjamnya sudah menjadi terchecklist yang tadinya belum. Artinya data ini sudah bisa dibuka di menu dokter tadi. Sekarang kita coba lihat di menu dokternya. Kita login lagi sebagai Dr. Herni Basir. Oke. Di sini tadi kalau kita perhatikan kolom di approve-nya tadi belum terchecklist, tapi saat ini sudah terchecklist. Artinya ini sudah dapat dibuka. Kita klik. Nah, ada perbedaan ketika kita membuka data IMR yang ada di menu arsip dan yang dipinjamkan oleh rekam medis. Kalau tadi kita buka di menu arsip, keterangan di sini adalah navigation arsip. Tapi kalau kita buka menggunakan fitur peminjaman rekam medis pasien melalui medical record atau medrek, maka di sini akan tercatat sebagai navigation keperawatan isolasi sesuai dengan unit keperawatan dari pasien tersebut. Namun catatannya adalah jika tidak ada caption atau tulisan arsip di tengahnya sini setelah navigation, itu artinya medis ini bisa dilakukan editing, tambah dan lain sebagainya. Oke, setelah dilakukan review atau penambahan data dan lain sebagainya, maka kita harus mengembalikan lagi data rekam medis ini ke unit medrek. Ini bisa dilakukan oleh dokter yang meminjam ataupun unit medrek sendiri. Dalam hal ini kita akan coba kita pulangkan dari menunya dokter. Kita anggap ini sudah selesai dilakukan review, penambahan data dan lain sebagainya. Sekarang kita tinggal melakukan klik pada tombol selesai. Oke, di sini ada konfirmasi. Apakah Anda yakin data rekam medis pasien atas nama Triananto Tuan tersebut sudah selesai dipinjam? Kalau kita sudah yakin, maka kita tinggal klik yes. Oke, berhasil dan datanya sudah hilang dari list pinjam RM pasien. Sekarang kita akan cek lagi di menu rekam medisnya ya. Ya, di sini kalau kita perhatikan sudah tidak ada lagi nama pasien yang dipinjam tersebut dikarenakan statusnya sudah kembali. Dan untuk transaksi peminjaman rekam medis pasien yang sudah dikembalikan, maka dia akan berpindah ke arsip peminjaman rekam medis pasien rawat inap. Ya, di sini memang kebetulan namanya sama semua untuk pasiennya, karena memang kebetulan yang dicoba adalah dengan pasien atas nama tersebut. Ya, kalau kita perhatikan di sini status peminjaman rekam medisnya diajukannya di checklist, dipinjamnya sudah dihilangkan checklistnya karena sudah tidak dipinjam lagi, tapi kolom kembalinya di checklist karena diasumsikan ini sudah dikembalikan oleh dokter yang meminjam sehingga kolom dipinjamnya kami hilangkan checklistnya. Oke, demikian fitur peminjaman rekam medis pasien. Nanti di video berikutnya akan dijelaskan fitur peminjaman rekam medis pasien untuk dokter-dokter anestesi maupun dokter operator yang ada pada saat melakukan tindakan operasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.